Untuk sambutan yang terakhir dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Onewara, Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Amaluddin Lamani LCMA, dengan segala hormat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرم سعادة رئيس مؤسسة المنورة، رئيس هيئة شؤون الطلاب، ورئيس هيئة شؤون كلية المعلمين الإسلامية، والأساتذة والأستاذات، وجميع منسوبي معهد المنورة, para pengurus banin dan para pengurus banat, serta anak-anakku sekalian al-banin wal banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Para asatidz, anak-anakku sekalian, hafizakumullah, bahwa seperti yang sering kita ulang-ulangi, bahwa semua peristiwa, semua yang kita saksikan, semua yang kita lihat, yang kita rasakan di dalam pondok pesantren, di mana saja itu adalah bagian dari proses pendidikan yang kita jalankan. Termasuklah dalam hal ini pergantian pengurus yang baru saja kita saksikan, yang baru saja kita laksanakan. Ini juga adalah bagian dari proses pembelajaran. Antara perkara penting yang selalu ditegaskan di dalam agama kita, bahwa jangankan beraktivitas dengan sejumlah santri dan santriwati sebegini banyak, dalam kita melaksanakan perjalanan saja, kalau kita berjalan sebanyak 3 orang dalam melakukan satu misi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk falyu'ammir ahadahum, agar mereka memilih salah seorang dari bertiga ini sebagai amir di dalam perjalanan mereka. Maka itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita di dalam melakukan pergantian-pergantian kepengurusan. Dan juga bagi anak-anakku sekalian, ini adalah proses untuk belajar menjadi pemimpin, dan anak-anakku yang lain juga sebagai proses untuk belajar menjadi masyarakat atau menjadi rakyat yang dipimpin. Dan antara moto yang selalu disebut-sebutkan di pondok modern, bahwa siap memimpin dan siap dipimpin. Artinya ketika diberi amanah, maka kita harus siap, dan ketika kita juga menjadi masyarakat biasa, kita harus siap. Antara contoh real dalam hal ini adalah apa yang bisa kita baca di dalam peristiwa sirah perjalanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberangkatkan Jaisu Usama, pasukan Usama bin Zaid yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diberangkatkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan penyerangan terhadap pasukan perang melawan Romawi. Namun di dalam persiapannya kemudian Rasulullah SAW sakit sehingga tidak jadi berangkat. Maka kemudian oleh Abu Bakar, antara program kerja begitu dia ditunjuk dan diberi amanah untuk menjadi khalifah, dia memberangkatkan tentara Usama. Saat Usama bin Zaid duduk di atas kendaraan untuk perang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memandu Usama duduk di atas, sementara Abu Bakar berjalan di bawah. Padahal ketika itu Abu Bakar adalah Khalifatul Muslimin. Demikianlah juga kita di dalam berorganisasi. Ketika kita patuh terhadap ketua organisasi pelajar, bukan karena orangnya, tetapi karena amanahnya sebagai ketua. Ketika kita patuh dengan ketua organisasi putri, bukan karena orangnya, tetapi karena amanahnya. Orangnya ganteng atau tidak ganteng bukan urusan, tapi alhamdulillah ini yang walaupun sedikit jumlah mereka, tapi kelihatannya ganteng-ganteng dengan versi masing-masing. Begitu juga pengurus-pengurus putri ini, Masya Allah cantik-cantik. Ya, Insya Allah mereka-mereka ini akan memimpin adik-adiknya untuk menjalankan roda organisasi, membantu pimpinan pondok mensukseskan visi besar pondok pesantren, yaitu imaman lil muttaqin, menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Namun antara pesan penting yang harus diingat oleh para pengurus, pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun." Bagaimana mungkin kamu mengarahkan adik-adikmu, teman-temanmu untuk melakukan kebaikan, sementara kamu sendiri tidak melakukan kebaikan? Apalah ta'qilun? Apakah kamu orang yang ada otak? Apakah kamu bisa berpikir? Apakah ini masuk akal? Maka semestinya pengurus harus menjadi yang terdepan di dalam kerja-kerja kepengurusannya. Sebagai pengurus bagian keamanan, dalam membimbing adik-adik ketika melakukan kesalahan yang berkaitan dengan keamanan, melarang adik-adik untuk keluar tanpa izin dari kawasan pondok pesantren, min haramil ma'had. Tapi dia sendiri keluar dari kawasan pondok tanpa izin, maka saat itu juga marwah, harga diri, nilai Anda sebagai pengurus jatuh serendah-rendahnya. Maka ketika kamu memerintahkan adik-adik kamu, mereka patuh karena kamu perintah, tetapi tidak ada rasa ta'zim dan rasa hormat yang dimunculkan dari jiwa adik-adik kamu. Begitu juga dalam urusan bahasa, menganjurkan kepada adik-adik untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi dia sendiri selalu didengar oleh adik-adiknya berbicara bahasa Indonesia. Maka saat itu juga kemudian nilai marwah, harga diri, izzatun nafs, al-arab kemudian menjadi jatuh di mata adik-adik. Maka ketika itu adik-adik akan patuh karena perintah, tapi tidak hormat dan tidak menghargai yang mengurus. Dan untuk kita yang rakyat atau sebagai anggota,
antara kewajiban yang harus dipatuhi bahwa kita harus menjalankan semua arahan yang disampaikan oleh pengurus. Ketika kita menemukan satu arahan itu tidak sesuai dengan hati nurani, ketika kita menemukan yang memberikan arahan melakukan perkara tersebut, mengarahkan tetapi dia sendiri tidak melakukan, maka ini menjadi catatan penting bahwa saya kalau nanti menjadi pengurus, saya tidak akan melakukan perkara tersebut. Mungkin yang pengurus Bani, yang pengurus Banat, ketika menjadi anggota pengurus, pernah merasakan perilaku pengurus yang tidak menyenangkan, maka hal itu tidak boleh lagi dilakukan. Dulu saya pernah tidak suka dengan perilaku pengurus begini, maka saya tidak boleh melakukan perkara tersebut terhadap adik-adik saya. Tidak boleh. Dan penting untuk para pengurus, mulai malam ini, maka semuanya harus dirubah. Semuanya harus mengarah kepada yang lebih baik. Perilaku harus lebih baik. Pengurus tidak boleh tumbang hanya karena dikritik. Tidak boleh langsung emosi ketika adik-adiknya tidak patuh. Dan antara perkara yang bagus di dalam kita menjalankan tugas-tugas kepemimpinan, bukan menyuruh tapi mengajak. Apa perbedaan menyuruh dengan mengajak? Kalau menyuruh itu cuma memerintah tapi tidak menjadi teladan. Lakukan ini, lakukan ini. Itu bukan cara Nabi, itu bukan mabadi al-Islam, itu bukan ajaran kenabian. Ajaran Nabi kita bahwa ketika dalam kerja-kerja gotong royong misalnya, contoh dalam kerja-kerja mengangkat batu untuk membangun Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Rasulullah SAW juga mengangkat batu, walaupun dia adalah Nabi. Seharusnya kalau dia cuma berdiri saja melihat para sahabat pun tidak akan pernah mengusik Nabi. Namun Rasul tidak ingin tampil berbeda dengan yang lain. Jangan cuma suruh, ayo lakukan, buat, jangan begitu. Tetapi yang bagus adalah memberi, mengajak. Mari kita sama-sama bersihkan, maka ikut membersihkan. Maka ketika itu, maka pengurus telah menaikkan harga dirinya di mata adik-adiknya. Dan antara yang paling penting yang harus selalu pengurus ingat, bekerjalah lillahi ta'ala. Jangan bekerja pura-pura rajin, pura-pura sibuk ketika ada ustaz, ketika ada guru. Jangan. Dan mulai malam ini seharusnya nanti kalau ada kegiatan acara begini, maka bagian keamanan harus sudah langsung terlibat untuk mengurus adik-adiknya. Kalau di masjid misalnya Qismu Ta'mirul Masjid, maka dia setiap hari begitu selesai salat, dia harus mengingatkan adik-adiknya yang tidur ketika berzikir. Sudah mulai harus menjalankan tugas-tugas mereka. Mulai malam ini beralih tugas kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Dan kami meminta juga untuk adik-adik kelas 4 yang tahun depan akan menjadi pengurus. Mulailah sekarang kalian belajar untuk tahun depan siap tampil menjadi pengurus. Azamkan, tanamkan dalam jiwa. Nanti kalau kami jadi pengurus kelas 4, kami jadi pengurus, kami harus lebih baik dari kelas 5. Yang kelas 5 sekarang ini, walaupun jumlah sedikit, mungkin kalau Bani lebih banyak sekarang, kalau Banat lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tetapi yang namanya pemimpin itu wawahidun kal alfi in amrun ana.
Satu dua orang saja sebenarnya bisa berjalan dengan normal organisasi ini kalau yang menjadi pemimpinnya adalah orang yang bisa meyakinkan adik-adik sekalian. Maka kita harapkan nantinya tentunya para pengurus mulai malam ini harus sudah mengurus adik-adik. Begitu bani wa banat, ya. Dan kita doakan mereka tentunya agar bisa menjalankan amanah dengan baik. Menjalankan amanah dengan baik, kepengurusan dengan baik, dan tolong masing-masing fokus dengan amanah yang ada. Dalam prinsip perang, jangan sampai hancurnya tentara, jangan sampai musuh bisa masuk dalam barisan kita karena saya yang salah. Dalam kita berorganisasi, jangan sampai organisasi kita tidak membanggakan karena saya. Maka tanamkan dari malam ini bahwa kepengurusan anak-anakku sekalian, bahwa kepengurusan anak-anak tahun ini harus lebih baik dari kepengurusan tahun lalu. InsyaAllah. Bisa ya? Albanat, pengurus Albanat, bisa? Pengurus Bani, bisa? Takbir! 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 Oke. Sukses, semoga sukses, bisa menjalankan amanah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa akhir KMI diharapkan untuk mengambil tempat. Aduh kan ini semok ini ada